Selamat Shalom. Selamat Shalom. Pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita bersekutu dengan Tuhan, sama-sama dengan Tuhan, kita belajar pada Tuhan melalui isi kitab suci ini. Jangan pernah kau bosan-bosan untuk membaca dan membaca selama masih ada nafas kehidupan ini. Sampai kau membaca kitab suci, tidak pernah akan kau tahu apa isi hati Tuhan ini. Melalui isi kitab suci inilah kita tahu maksud tujuan Tuhan mengadakan menulis atau ditulis oleh nabi-nabi di dalam kitab suci ini. Ini adalah suaranya Tuhan yang ditulis oleh nabi-nabi. Jadi setiap engkau membaca, membuka isi kitab suci, disitulah engkau bicara dengan Tuhan. Bukan secara audible, tapi melalui isi kitab suci inilah engkau bicara dengan Tuhan. Bagaimana engkau memahami kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini? Tapi kalau engkau membaca setiap hari dan setiap hari selama engkau ada di kolong langit ini, selama masih ada nafsu kehidupan ini, maka pasti engkau memperoleh keselamatan ini. Pagi ini kita bersama-sama lagi membaca Mazmur 34 ayatnya 1 sampai yang ke-22. Sekali lagi pagi hari ini tanggal 16 hari Sabtu, kalau aslinya namanya Sabat. Sabat itu kenanya hari yang ke-7. Jadi hari ini adalah hari ke-7, hari Sabtu. Di Indonesia hari Sabtu. Israel dengan Indonesia itu selisih 4 jam. Selisih 4 jam. Kita sudah Sabat. Nanti 4 jam kemudian di Israel sana juga Sabat. Sekali lagi Mazmur 34 ayat 1 sampai ke-22. Silakan dibaca dengan nada yang keras. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Yahweh pada segala waktu, pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Yahweh jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Yahweh bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Yahweh, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala getaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Yahweh mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Yahweh, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Yahweh tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah, aku takut akan Yahweh, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Yahweh menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyiapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Yahweh membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Yang kita belajar bersama-sama pada pagi ini
ada seorang tokoh besar namanya Raja Daud. Memperoleh raja itu, saudara, tidak seperti Raja Saul. Memperoleh raja ini cukup melelahkan. Kenapa saya mengatakan cukup melelahkan? Apa yang kita baca hari ini, bagaimana dia menghadapi persoalan yang dari dalam. Raja Daud ini dia orang benar, luar biasa benarnya. Dia sangat mencintai namanya hukum-hukum Tuhan, dan dia sangat-sangat mengagumi nama Yahweh. Tapi tetap dia menghadapi persoalan cukup berat. Karena yang mengejar-ngejar dia ini bukan dari luar, tapi yang mengejar-ngejar dia adalah dari dalam. Siapa yang mengejar dia ini? Tidak lain tidak bukan adalah namanya Raja Saul. Akhirnya dia meninggalkan tanah Israel, coba-coba dia melarikan ke Raja Palestina. Yang kita baca hari ini, karena dari judul yang kita baca tadi itu, ayat 1, Daud pura-pura tidak waras pikirannya di hadapan Abimelek. Abimelek ini adalah raja Palestina. Ya. Karena dikejar-kejar, akhirnya dia melarikan diri sana untuk meluputkan diri. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia berhadapan atau minta perlindungan dari raja namanya orang Palestina ini, ada tantangan juga. Ternyata mereka masih kenal namanya Raja Daud. Kenalnya di mana? Pada waktu namanya melawan namanya Goliat. Pada waktu mengalahkan Goliat itu, pada waktu mereka pulang, akhirnya disambut dengan puji-pujian. Apa katanya di sana? Saul itu mengalahkan musuhnya beribu-ribu, ya. Mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud itu mengalahkan berlaksa. Artinya dia lebih banyak. Nah, dari situlah timbullah kecemburuan, merasa terancam kedudukannya namanya Saul. Ya. Pada apa yang dilakukan namanya Raja Daud ini kepada namanya Saul ini sangat baik sekali. Ya. Dia mengalahkan musuh. Bayangkan saja, saudara, anak kecil kemerah-merahan, ya, mungkin belasan tahun, ya, saya yakin masih belasan tahun, menghadapi namanya Goliat ini yang begitu besar, punya pengalaman. Ya. Coba kalau kita baca riwayatnya dia, kalau engkau baca di sana, ya, 1 Samuel 17 di sana, bagaimana dia berhadapan dengan namanya Goliat ini. Goliat ini punya pengalaman, saudara. Dia panglima, dia besarnya sampai 2 meter lebih, ya. Begitu besarnya, dengan namanya Daud kecil begitu. Coba kita lihat.
dia berhadapan namanya Goliat ini, dia tidak ada takut sedikit pun. Coba bayangkan aja saudara, mari kita belajar nanti bagaimana kata takut ini. Ya. Kata takut ini kalau kita baca selanjutnya di bawah, artinya harus kamu takut kepada Tuhan. Ya. Apakah sama enggak takut kepada Tuhan dengan takut kepada Raja Saul? Ya. Tidak sama saudara. Kalau kita baca tuntas kitab suci ini dengan baik, ya, jangan diputus-putus, pasti beda. Ya, pasti beda. Ya, coba pada waktu dia menghadapi namanya Goliat ini, begitu besarnya, ini menghadap Goliat ini bukan 1-2 hari saudara, sudah 40 hari ini, ya, orang Israel ini sebelum Daud datang itu 40 hari, ya. Dari pagi sampai sore nggak tahu-tahuan, gitu kan? Akhirnya datar anak kecil ini yang kemerah-merahan katanya ini belasan tahun ini, udah berani saudara, dia berani maju. Saya akan melawan Goliat ini. Kalau engkau baca namanya 1 Samuel 17. 17 itu dengan lengkap berani saudara. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak pakai apa-apa, dia tidak pakai tombak, dia tidak pakai pedang, tapi apa yang mengalahkan? Dia hanya pakai namanya apa? Kalau kita di Sumba itu namanya apa? Ali-ali ya. Ya. Ali-ali itu saudara, jadi ada tempat batunya, kira-kira ya kayak anyaman itu loh, jala, tapi panjangnya sekian, panjangnya kurang lebih ya segini lah, mungkin 20 cm lah. Tempatnya ali-ali itu kedua sudutnya ada tali 2, baru nanti kan diayunin, ada batu di situ diayunin, satu tali itu diikat di lehernya, di tangannya, satu dilepas. Dan ali-ali ini saudara, ya, beda dengan kita lempar dengan tangan kita. Tapi kalau ali-ali ini berapa kali lipat? Bisa 4 kali lipat jauhnya. Ya, jadi kencang sekali namanya batu itu. Bayangkan aja itu dia pakai ali-ali tadi itu, kena kepalanya sampai batu itu katanya, ya, sampai terbenam dalam kepalanya. Dia mati. Dengan tidak segan-segan dia datang, dia ambil ini pedang tadi, dia penggal kepalanya, dia bawa di depannya Raja Saul. Ini luar biasa saudara. Maaf. Beda namanya menghadapi Saul tadi ini. Apakah Saul benar-benar sudah takut benar, ya? Dia sebenarnya dia nggak takut juga kan gitu kan. Dia segan. Kenapa dia segan? Karena Saul ini kan diurapi. Ya. Yang mengurapi adalah Tuhan itu sendiri kan begitu. Jadi memperoleh tadi. Ya. Jadi dia menghindar, menyelamatkan dirinya, ya, untuk ke Palestina. Akhirnya di sana ditolak. Ya. Pada waktu mereka mendengar tadi, bukankah ini Daud ini yang berlaksa-laksa kan gitu kan? Pada waktu dia mendengar kata itu, timbul juga rasa takut, ya. Jadi timbul juga rasa takut kepada Raja Akis ini, saudara, ya, Raja Palestina. Akhirnya dia pura-pura jadi gila, saudara. Ya. Dia pura-pura raja. Akhirnya pada waktu itu ada rasa takut lah. Takut juga dibunuh oleh namanya Palestina, gitu. Ya. Karena memang benar-benar dia bukan malaikat. Dia manusia, ada rasa takut, saudara. Ya. Tapi yang saya pelajari namanya Daud ini, saudara, saya pelajari Daud ini. Memang dia luar biasa. Karena memang dari kecil anak ini dia suka sekali namanya Taurat Tuhan. Ya. Jadi Raja Daud ini dia suka sekali namanya Taurat Tuhan itu. Ya. Mungkin tiap hari, ya, dia pelajari namanya Taurat itu. Ya, kalau kita baca di Mazmur itu banyak sekali
Kalau Mazmur, coba Mazmur 19 ayat 18. Maaf ya, karena memang saya agak ingat dari kemarin gara-gara itu minum yang dingin. Mazmur 18 ayatnya 22, coba dibaca supaya kita tahu ini Daud ini bagaimana Daud ini tidak dapat Tuhan. Coba Mazmur 18 ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik terhadap Tuhanku. Ya, coba ulang. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik terhadap Tuhanku. Ya, jadi tetap dia ikuti namanya perintahnya Tuhan, jalannya Tuhan. Lanjut. Supaya kita tahu nih, Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Karena hari ini pun juga kita bicara Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Perhatikan di situ. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Para Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi ternyata ini sebelum namanya kita baca tadi itu 34, rupa-rupanya memang Daud ini sangat dia mengagumi namanya Taurat Tuhan. Ya. Jadi sangat dia mengagumi. Apalagi nama Yahweh itu, ya, sangat mengagumi. Kita lanjut. Mazmur 37 ayatnya 31. Ini Daud, saudara, Raja Daud ini. Mazmur 37 ayat 31. Torah Yahweh ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ya. Mazmur 40 ayatnya 6 sampai 8. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Yahweh Tuhanku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban menghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Coba saudara, ya. Jadi sangat namanya mengagumi namanya hukum-hukum Tuhan ini, ya. Hukum Tuhan ini yang benar-benar kekal tadi itu, dia mengagumi namanya Taurat Tuhan itu, ya. Dan di dalam Taurat itu dia tahu betul loh bahwa Tuhan yang disembah itu adalah namanya benar-benar ya Yahweh. Jadi mengagumi nama Yahweh ini. Lanjut. Mazmur 100. Jadi Mazmur ini tidak ditulis ya, tidak ada di sana di judulnya sana siapa. Tapi saya yakin dan percaya namanya Mazmur namanya 119 ini karena terpanjang namanya dalam kitab suci ini ayatnya, karena ayatnya 176 ya. Jadi di Mazmur 119 ini ayatnya 176 ya. Jadi panjang sekali saudara ya. Jadi kalau saudara baca namanya Mazmur 119 itu sangat benar-benar luar biasa saudara ya. Kalau mau saudara baca itu setengah malam, kalau mau saudara ya, sangat luar biasa sekali. Ini tidak lain tidak bunga adalah namanya Daud. Coba baca namanya 119 ayat 1-2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Torah Yahweh. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Coba saudara ya. Jadi rupa-rupanya Daud ini dia sangat namanya mencintai namanya Taurat Tuhan saudara. Ya. Makanya kalau kita baca tadi kembali namanya ayat 3, coba ayat 3-nya yang kembali tadi Mazmur 34 supaya kita belajar namanya Daud ini ya. Kenapa dia begitu suksesnya, dia jadi raja besar, dia jadi contoh yang baik. Coba kita baca namanya ayat ketiganya. Karena Yahweh jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayatnya 3. Tadi Mazmur 34 ayat 3. Karena Yahweh jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita.
Kamu, ini Mazmur 34 ayat ketiga, bagaimana bunyinya? Itu salah. Di buku beda sama yang di HP. Di HP Beda. ayat 4. Dan sekarang coba ayat 4. Ini gimana sih kitab suci ini, apa di sini? Muliakanlah Yahweh bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya Yahweh, saudara. Daud sendiri katakan bahwa harus dimasukkan nama Yahweh. Kenapa sekarang nama Yahweh tidak dimasukkan lagi? Malah ada orang sekarang itu nggak boleh namanya menyebut nama Yahweh, saudara. Ini yang jadi masalah besar, saudara ya. Kalau kita baca lagi Mazmur 113 ayatnya 1 sampai 3 yang kencang, coba bawa handphone kan. Sama nggak itu coba? Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh, kiranya nama Yahweh dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, pujilah nama Yahweh. Mari kita masukkan nama Yahweh ini dari terbitnya sampai terbenamnya, saudara. Ya. Itulah yang dilakukan oleh namanya Daud ini. Sehingga Daud ini luar biasa, dia berhasil, saudara. Ya. Dia luput dari kejaran namanya Saul, ya. Dan juga dia luput dari namanya orang-orang Palestina. Ya. Jadi ini Daud luar biasa. Karena sangat dia mencintai namanya Taurat Tuhan itu. Ya. Makanya saat sering saya mengatakan, marilah engkau merenungkan firman ini siang dan malam, saudara. Ya. Lanjut. Tadi katanya ada rasa takut kepada Saul maupun juga Raja Palestina. Terus bagaimana? Mengatakan kalau kita baca lagi di bawahnya ini 9 maupun 11 ini Takutlah akan Yahweh, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Yahweh tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Yahweh akan kuajarkan kepadamu. Saya coba kita membandingkan takut kepada Tuhan itu apa prakteknya. Kalau tadi takut kepada namanya Saul tadi, karena dia mau kejar mau bunuh kan gitu kan, ya, mau bunuh padahal dia tidak melakukan kesalahan. Coba kita baca di Raja 1 Samuel 21 ayat 13 dari 12-13 ini. Coba kita tahu ini, kalau dia rasa takut kepada namanya raja tadi, itu tadi kan kita sudah baca, tapi kita baca juga di 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 21 dong, cepetan dong. Gak ada HP ini. Yang satu itu mana? Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke canduknya. Ya kan? Karena tadi mendengar katanya kan Daud, bukankah Daud ini yang berlaksa-laksa? Akhirnya ada rasa takut, kehilangan nyawa. Baca selanjutnya 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain mengumpulkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin
maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya ada lagi pikiran sekarang, ya, ada pikiran, waduh kalau yang begini-begini terus gue dikejar-kejar ini, mendingan gue kabur aja deh, oke? Namanya ke Palestina. Nah pada waktu dia kabur sana diterima nggak? Halo, kalau kamu baca selanjutnya diterima, akhirnya dia luput di sana dan Raja Saul apa? Tidak menyari lagi, tidak mengejarnya. Tapi apa yang dialami sana kalau kita baca selanjutnya, akhirnya apa? Ya, akhirnya istrinya, anak-anaknya ditawan oleh orang-orang Amalek, saudara ya. Jadi dia melarikan diri tadi sana untuk meluputkan diri, malah di tanah di Palestina sana dia menghadap persoalan, ditawan istri-istrinya. Kan itu akibat daripada namanya menghindari tadi namanya kejaran dari Raja Saul. Tapi Raja Saul sendiri pun juga takut kepada namanya Daud. Kalau engkau baca 1 Samuel 18 ayatnya 15 loncat ke 29. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ayat 29, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Coba kan saudara, akhirnya juga Raja Saul ini pun takut. Kenapa dia takut? Halo, kenapa Raja Saul ini takut kepada Daud? Coba saya mau tanya, kenapa dia takut? Karena dia takut kehilangan apa? Halo, takut ini Daud dibunuh atau takut karena kehilangan kedudukan? Jadi takut kehilangan kedudukan. Beda yang dikatakan tadi, yang kita baca tadi, yang Mazmur 9:34 maupun 34 ayatnya 9 maupun 11. Takut kepada Tuhan itu, mari kita belajar. Apa sih yang dimaksud takut kepada Tuhan itu? Makanya kalau engkau baca Ulangan 6 ayatnya 24, coba yang kencang dibaca. Ulangan 6 ayat 24, supaya kita belajar ini. Jangan hanya dari mimbar, oh kita takut kepada Tuhan, tapi kau langgar perintahnya, ya toh? Kau langgar sabatnya. Yahweh Tuhan kita, kau tidak mau namanya masukkan nama Yahweh. Coba baca. Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ya. Ternyata takut kepada Tuhan itu ada prakteknya. Jadi takut kepada Tuhan itu artinya jangan melanggar perintahnya. Jangan melanggar perintahnya, ikuti saja perintahnya. Tapi kalau engkau melanggar namanya perintahnya, itu bukan takut kepada Tuhan. Amin gak saudara? Ya? Kalau engkau melanggar namanya, itu bukan kau takut kepada Tuhan. Makanya jadi musuhnya musuhnya Tuhan. Lanjut 1 Samuel 12 ayatnya 14-15. Ini dicatat ya. 1 Samuel 12 ayatnya 14-15. Yang kencang bacanya. Asal saja kamu takut akan Yahweh, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Yahweh, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Yahweh Tuhanmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Yahweh dan kamu menentang titah Yahweh, maka tangan Yahweh akan melawan kamu dan melawan rajamu. Jadi sangat jelas itu, orang takut kepada Yahweh itu harus ikuti perintah. Jangan namanya tolak perintah. Kalau engkau baca tadi itu Samuel tadi itu, pesan Samuel itu apa yang terjadi? Ternyata namanya Saul ini tidak takut kepada Tuhan. Dia melanggar namanya perintah Tuhan. Kalau engkau baca di sana 1 Samuel 13 maupun 1 Samuel 15 sangat jelas loh saudara. Dia melanggar perintah Tuhan, akhirnya jabatan raja tadi dicabut saudara, digantikan oleh namanya Raja Daud ya. Jadi kalau engkau baca di sana 1 Samuel 16 ya, secara de jure
Daud itu sudah jadi raja. Secara de jure itu dia sudah jadi raja. Tapi secara de facto belum, ya. Ya sesudah namanya Raja Saul tadi baru dia jadi berapa tahun itu, kurang lebih itu hampir 40 tahun saudara, baru dia jadi benar-benar jadi raja saudara, ya. Ini perjalanan namanya hidup oleh Raja Daud ini, ya. Ternyata itu takut kepada Tuhan itu harus kita patuhi perintahnya, ya. Artinya patuh namanya kepada Taurat Tuhan, ya. Ini adalah perintah. Jadi kalau ada orang bilang takut kepada Tuhan tapi dia langgar namanya perintahnya, ini saya tidak tahu, ya. Yang pasti pada waktu namanya Yosua datang di bumi ini bukan meniadakan Tauratnya, ya dong? Satu yota, satu titik itu tidak pernah dia tiadakan. Kalau itu baca namanya apa? Berapa? Matitia 5 ayat berapa? 17 sampai 20. Coba baca ulang lagi. Ini kan sering sekali setiap khotbah saya bawa ini supaya orang sadar itu, ya. Ini sangat jelas loh, ya. Prakteknya apa kalau kita takut kepada Tuhan itu? Di mimbar-mimbar itu tidak pernah dijelaskan, gitu. Yang dimaksud oleh namanya Raja Daud tadi ini supaya kamu ini perhatikan namanya Tauratnya Tuhan, ya. Coba kamu baca Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dari bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu sangat jelas dan tegas, ya. Di mana ajaran ini kalau Taurat itu dibuang? Apakah ini tidak dibaca? Ya. Apakah tidak dibaca sekian orang? Dibaca, tapi mereka abaikan. Itu yang dimaksud oleh namanya Raja Daud ini. Amsal 1 ayat 7 sampai Amsal 1 ayat 7 loncat ke 29. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Yahweh, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Jadi sangat jelas di situ, ya. Kalau kita baca lagi Yesaya 33 ayat 6, ya, coba baca Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Jadi takut akan Tuhan itu, ya, jangan sekali-sekali ini kau menganulir namanya perkataan Tuhan. Apalagi kau mengatakan itu Taurat tidak berlaku. Ini sudah batal, saudara. Batalnya batal. Seumpamanya dulu itu dia tidak jadikan namanya Taurat itu segala-galanya. Daud itu sudah mati. Dia mengabaikan namanya Tuhan Yahweh yang disembah Abraham, Ishak, sudah mati. Tapi dia berpegang namanya Taurat itu. Taurat itu segala-galanya. Taurat itu tidak ada tandingnya. Tidak bisa disamakan dengan emas murni. Tidak bisa disamakan apapun. Taurat adalah segala-galanya.
Akhirnya dia peroleh raja. Dan dia adalah raja yang luar biasa, jadi contoh sampai saat ini. Raja besar dan besar dan besar, ya. Coba. Akhirnya dari keturunannya Daud ini apa? Nurunkan Mesias. Pada waktu datang di bumi ini, Yahweh penyelamat ini, dia mengambil rupa manusia dari keturunan Raja Daud. Amin gak saudara? Amin. Ya. Dia luar biasa. Dia tidak mengabaikan, dia takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada Tuhan, dia seperti takut kepada Raja Palestina. Bukan takut kepada Tuhan sama dengan takut kepada namanya Raja Saul. Bukan, saudara. Dia takut kepada Tuhan, dia ikuti perintahnya. Dia tidak mengabaikan namanya Tauratnya Tuhan. Itulah Raja Daud. Catat baik-baik ini. You know? Kau baca ulang lagi namanya Mazmur ini. Kenapa sih Mazmur itu penting? Gak sangat penting. Ya. Makanya nama tadi yang kamu masukkan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, supaya nama Yahweh itu tidak boleh dilupakan. Amin gak? Supaya nama Yahweh itu terus ada di mulut. Supaya kita berseru kepada nama Yahweh. Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan atau dimati? Sangat jelas di dalam. Kalau engkau baca Yoel 2 ayat 32 sana, yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Saudara, catat baik-baik ini. Ya. Catat baik-baik ini. Makanya Mazmur ini sangat penting engkau baca. Karena dari situlah pengaguman nama Yahweh. Dari situlah bagaimana diungkapkan oleh namanya Raja Daud ini, bagaimana dia mencintai namanya hukum-hukum Tuhan adalah Taurat itu. Taurat itu adalah kekal, saudara. Ya? Kita baca namanya Amsal 8 ayatnya 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Yahweh ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkahku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa sih yang dimaksud kejahatan itu? Kalau tidak ada Taurat ini, tidak ada hukum Tuhan itu, tidak mungkin itu dia bilangnya jahat, saudara. Ya. Kata jahat ini sudah ada belum sebelum namanya ditulis di Mazmur itu? Halo? Ya? Sudah ada kata jahat nggak? Coba kau baca namanya Bilangan 14 27 sampai ke 30. Dibaca supaya saudara mencatat ini. Pak, Bilangan 14 ayatnya 27 sampai 30. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke dalam negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, tak akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yeshua bin Nun. Ya. Berapa lama angkatan yang jahat ini? Coba saudara, kurang apa lagi ini? Dicatat loh ini. Ya. Berapa lama lagi bangsa ini jahat banget ini? Sudah dengar suara Tuhan, sudah makan juga roti, apalagi yang kurang ini? Coba baca selanjutnya 34 35. 34 35. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung
1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Yahweh, berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan sila mereka akan mati. Coba berapa orang bersepakat sekarang ini menolak namanya Taurat Tuhan, saudara. Bersepakat yang miliaran ini di dunia, mereka tolak namanya Taurat ini. Yang dikagumi oleh namanya Daud, Raja Daud ini, saudara. Gitu? Makanya mengatakanlah takut kepada Tuhan itu apa prakteknya. Lanjut ke 38-nya, ayat 38-nya. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yeshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya kan? Akhirnya berapa? Yang namanya 600.000 tadi ini, ya, tentara-tentara tadi ini yang bisa perang, akhirnya tinggal berapa orang yang masuk? 2. Hanya 2, saudara. Ingat baik-baik apa yang dilakukan namanya Raja Saul tadi. Kalau kau baca di 13-nya 1 Samuel 13 kan sepele loh, saudara. Kata Samuel, Saul tunggu ya 7 hari. Karena dia tidak datang-datang, akhirnya apa? Dia ambil inisiatif untuk mempersembahkan korban. Sesudah habis korban, nonggolan namanya Samuel. Akhirnya apa? Raja dicabut. Begitu juga lah namanya siapa? Mose dan Aharon, saudara. Sepele itu. Sepele sekali loh, saudara. Baik orang-orang durhaka. Apakah kami ini keluarkan air dari gunung itu? Gara-gara itu, saudara. Akhirnya namanya Mose dan Aharon juga tidak masuk, saudara. Ingat baik-baik ya. Ini sepele-sepele ini. Apalagi namanya kau hilangkan namanya Tauratnya Tuhan. Ada akibatnya nanti, suatu saat nanti akan dia datang kembali di bumi ini, dia tuntut akan hukum-hukumnya. Siapa yang melanggar akan hukum-hukumnya, akan dia hukum seberat-beratnya, saudara. Jangan bermain-main, ya. Apa yang dialami Raja Daud ini, dikejar-kejar gara-gara dia pertahankan kebenaran itu. Taruhan nyawa, saudara. Ini bukan 1-2 hari, 40 tahun loh, saudara. Ingat baik-baik, 40 tahun dikejar-kejar. Coba, ya. Tapi dia bertahan dalam kebenaran itu. Dia mencintai namanya Taurat Tuhan itu, ya. Dia lolos, dia raja besar dan kesayangan Tuhan, ya. Ingat baik-baik. Angkatan jahat ini, makanya kalau engkau baca misalnya Matitia, Markus, Luka maupun Yohanes sana, saya tidak akan berikan tanda kepada angkatan jahat ini, ya, kecuali namanya tanda Yona. Tanda Yona itu ada di perut ikan itu berapa lama? 3 malam 3 hari. Saya tidak akan pernah berikan namanya contoh tanda kepada angkatan yang jahat ini. Ingat baik-baik pada waktu dia datang ke bumi ini, dia mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, angkatan jahat ini. Halo? Kenapa dia mengatakan angkatan jahat ini? Halo? Tidak melakukan. Karena mereka sudah mengabaikan namanya hukumnya Tuhan. Mereka mengabaikan hukum Tuhan, termasuk juga namanya Yahweh tadi digantikan Adonai. Ini sudah fatal dan fatal. Jadi kelihatan pada waktu melakukan kejahatan apa yang terjadi. Yerusalem habis sampai detik ini. Sampai saya bicara ini, Bait Suci tidak, tidak ada, bersih. Angkatan jahat ini yang dia katakan angkatan jahat ini bukan orang asing. Pada waktu dia mengomong di Matitia maupun Marko, Luka sana, Yohanes itu, angkatan jahat itu orang asing atau orang Israel? Yang dia katakan angkatan jahat itu siapa? Orang sekolah atau yang tidak sekolah?
Ini ahli-ahli doktor-doktor ini, saudara. Makanya begitu juga lah sekarang ini. Tidak ada lagi yang mengatakan kebenaran di mimbar. Itu adalah musuh-musuhnya Tuhan. Akhirnya apa? Saul itu musuhnya Tuhan nggak? Halo? Akhirnya Raja Saul itu musuhnya tuh? Raja Saul musuhnya Tuhan nggak? Ya. Baca 1 Samuel 28 ayatnya 15 sampai ke 20. Yang kencang. Supaya engkau tahu loh saudara, itu adalah musuhnya Tuhan. Siapa yang mengabaikan perintah Tuhan itu, Tauratnya Tuhan adalah musuhnya Tuhan. Halo? Baca. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit, orang Filistin berperang melawan aku dan Tuhan telah undur daripadaku." Ia takut tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi-nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Yahweh telah undur daripadaku dan telah menjadi musuhku? Yahweh telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Yahweh telah mengoyakkan kerajaan dan tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengar suara Yahweh dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Yahweh melakukan juga hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Yahweh ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Yahweh ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Ulang lagi yang 16-nya. Ayat 16 yang keras. Lalu berbicara Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Yahweh telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu?" Menjadimu musuh. Jadi namanya Raja Saul ini adalah musuhnya Tuhan. Kenapa dia mengatakan musuhnya itu? Karena dia melanggar namanya perintah tuh. Coba saudara, ini orang Israel saudara. Kenapa asing sekarang ini? Kok benar-benar mereka berani menolak namanya hukum Tuhan, menolak yang jelas-jelas. Karena semua orang dokter, profesor ini mereka sudah baca namanya Matitia 5 itu. Kenapa mereka mengabaikan itu? Ya, ini adalah kejahatan-kejahatan manusia yang luar biasa dan tidak pernah diungkap sampai saat ini, dan tidak ada yang berani. Ya, coba mereka lebih suka namanya perintah namanya manusia daripada perintah Tuhan, saudara. Karena mereka mengatakan pengajar kami adalah dokter-dokter yang sekolah tinggi-tinggi. Ya, gedung-gedung kami besar, biliaran miliaran rupiah. Itu mereka pakai tanda itu bahwa mereka sudah benar. Mereka tidak pernah membaca kitab suci di dalam dengan benar, dengan baik. Kalau mereka baca dengan benar, dengan baik, apa yang didirikan namanya apa Salomo itu dari mana saudara? Ya dong? Begitu megahnya, sampai-sampai datang namanya Ratu Seba ini, sampai dia kagum dan luar biasa kagum. Wah, luar biasa benar istanamu ini, begitu megah. Tapi apa kata firman Tuhan? Ingat baik-baik Salomo, ya, jangan sampai nanti engkau melupakan aku dan engkau melupakan Taurat. Kalau sampai terjadi seperti itu, makanya apa yang kau bangunkan ini tidak akan ada batu pun nanti tertinggal. Benar nggak? Halo? Benar nggak? Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja, ya, 9 di sana sangat jelas, ya. Bagaimana namanya Salomo dibangun begitu megahnya, ya. Coba kalau kau baca itu. Ya. Akhirnya apa yang dia bangun hancur. Coba lagi manusia dibangun kembali lagi sesudah dihancurkan Nebukadnezar. Tapi akhirnya mereka bikin ulah lagi. Ya, Yahshua datang di bumi ini mereka tolak. Akhirnya apa? Ya,
Yerusalem benar-benar habis rata dengan tangan dan sampai ditumbur di rumput-rumput di sana. Tidak ada lagi manusia. Ya. Itulah akibat daripada menolak namanya hukum Tuhan. Ya. Sekarang orang asing lagi bikin ulah lagi, coba. Mereka bikin ibadah baru. Semua namanya perintah-perintah Tuhan mereka tolak. Kalau ini mereka orang Kristen ini tidak salin dari Taurat, itu saya tidak akan berani mengomongkan mereka. Ya. Kenapa saya omongkan mereka? Karena saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya juga punya hak untuk menyampaikan. Karena memang tulisannya seperti itu. Kenapa diajarkan orang tulisan di dalam begini? Kenapa di mimbar dibedakan? You know? Apakah ini orang-orang benar? Ini orang-orang jahat dan luar biasa jahatnya mereka ini. Coba saudara, sudah banyak korban. Termasuk juga keluarga-keluargaku banyak korban. Dan sampai saat ini pun biarpun mulutku berbusa-busa begini pun orang tidak mau peduli. Mereka lebih senang namanya perintah-perintah dari mimbar itu daripada namanya isi kitab suci, saudara. Ya. Loh, Raja Daud ini, saudara, dia anak kecil awalnya, dia hanya gembala. Ya, dia bukan siapa-siapa dia ini. Tapi begitu nurutnya kepada Tuhan itu. Coba kan, apakah Daud ini punya kakak? Nggak ada kakak-kakaknya mereka. Ya. Coba, mereka tuh apanya prajurit tangguh kakaknya. Apakah sama nggak dengan Daud ini? Tidak sama loh saudara. Kalau engkau baca riwayatnya di dalam ini, khususnya nama 1 Samuel 17 sana kau baca,